شهادة لا معبود سواه ونحن له مسلمون. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الجماعة معاشر الجمعة رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاستمعوا مني قول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم العظيم. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita terus mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang kita fahami dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita fahami secara tahqiq pada ayat itu bahwa ziyadatul rahmah, bertambahnya rahmat yang diberikan Allah atas segala bentuk syukur kita kepadanya adalah kata pasti yang diturunkan oleh Allah dalam ayat itu, ditambah dengan huruf taukid dan huruf qasam sebagai bukti bahwa kepastian litahqiq bahwa ziyadatul rahmah itu adalah nyata. Kemudian seseorang yang lebih dalam memahami ayat itu, di balik ayat itu mafhum mukhalafahnya, ketika dia mendapatkan suatu bencana, dia mendapatkan suatu musibah yang dari Allah, dia yakini, oh ternyata saya kurang bersyukur kepadanya. Itulah makna yang tersirat di dalam ayat wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita yang hidup di zaman sekarang ini, beberapa hal yang perlu juga kita khawatirkan terhadap anak-anak dan cucu kita, para keturunan kita, bahwa ilmu-ilmu agama ini, ulumul Quran, ulumul hadis, semakin hari semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa Allah mencabut ilmu-ilmu itu? Salah satunya adalah biqabdil ulama, mengurangi, memutus, memendekkan ajal orang-orang alim. Meninggal orang alim, orang yang punya ilmu, penggantinya sudah berpuluh-puluh tahun juga belum muncul. Sekalipun ada pepatah orang tua-tua kita dahulu, patah tumbuh hilang mengganti, tetapi realnya belum bisa kita lihat secara nyata seperti apa patah tumbuh hilang berhenti itu. Kenapa? Karena tidak ada yang membahas secara detail. Nan patah itu serupa apa? Seperti apa patahnya? Anak tumbuh itu lain kok serupa dan patah. Hilang, yang hilang itu seperti apa? Sekalipun ada penggantinya, apakah pengganti itu sudah seperti yang hilang? Ini tidak ada yang membahas. Ini sudah kita rasakan. Sehingga nanti suatu saat
ketika orang-orang tempat bertanya sudah semakin berkurang bagi umat Islam tentang agama ini. Sekalipun banyak tetapi tidak mengerti, maka pada istilahnya pada saat itu indah adualang si ponggok jadi alam, maka banyaklah pelanggaran terstruktur dilakukan oleh umat Islam itu nanti. Tetapi tidak kemungkinan, tidak ada. Kita lihat di daerah-daerah tertentu alimnya sudah berkurang, ulamanya sudah tidak ada lagi. Yang ada cerita dan cerita aja. Jemaah rahimakumullah, pada khutbah kita kali ini sebagai wasiat bertakwa, khatib akan menyampaikan beberapa makna yang merupakan juga pakaian dalam hidup dan kehidupan kita sebagai muslim dan muslimah. Hal ini Bapak Saudara kaum muslimin sudah agak langka juga kita temui di tengah masyarakat. Ada persoalan yang di dalam ilmu fikih disebut namanya dengan munakah, nikah, talak, rujuk, zihar, li'an, dan fasakh. Kalau dulu ada namanya pembantu penghulu yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bertugas di masyarakat. Bayi sampai bertanya, bulan sampai ke bayi. Pak, anak dan menantu saya bertengkar sampai suaminya menyebutkan kata-kata talak. Tetapi anak saya atau istrinya waktu itu sedang haid. Gimana itu Pak? Jatuh nak talaknya? Atau saksi tidak ada yang lain Pak? Mereka berdua saja. Jatuh nak talaknya? Itu dulu ada yang menjawab, ada orang tempat bertanya. Sekarang nyaris tidak ada. Semuanya ada di kantor urusan agama. Jumlah mereka semakin sedikit, sementara jumlah manusia semakin hari semakin banyak. Jadi Bapak Saudara kaum muslimin, apa yang khatib maksud di sini? Ketika ada sebuah keluarga, mereka mempunyai anak 2 orang, tetapi anak yang berdua ini akhlak dan tingkah laku perangainya sangat jauh berbeda. Anak yang sulung ini bagus, penurut, cerdas, fasih bacaan Al-Qurannya, dan lain sebagainya. Tetapi anak yang si musuh, Masya Allah, orang tua itu panik. Ketika ditanya kepada teman, kepada kawan, tetangga, anak kecil kawan, hanya anak seorang-seorang yang beda-beda. Macam-macam jawaban. Mereka, keluarga yang seperti itu, kadang-kadang lupa mencari sebab ke dalam. Lupa mereka asbabnya itu apa? Faktor penyebab kenapa begitu, kadang-kadang mereka lupa. Yang nampak itu faktor di luar saja. Internet lah, lingkungan lah, pergaulan, macam-macam. Nah, salah satu faktor itu Bapak Saudara muslimin adalah hubungan di dalam permunakahan tadi. Ada sepasang suami istri yang kadang-kadang mereka bertengkar, terlanjur mengucapkan kata-kata talak, kata-kata cerai. Lalu mereka tidak mau tahu dan tidak tahu mau bagaimana bergaul, bersatu. Seandainya kita berandai, seandainya pertengkaran mereka itu, ya, ucapan talak ataupun cerai yang diucapkan oleh suami kepada istri itu sudah sah menurut Allah, menurut agama,
tetapi mereka tidak menyadari, tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak mau dikasih. Mereka tetap bersatu, mereka tetap bergaul. Maka berzinalah mereka bergaul. Bergaul terus. Berzina yang dilindungi oleh hukum. Karena bukti-bukti mereka berzina itu tidak ada. Punya keturunan, punya anak. Lahirnya itu sama. Tumbuh dan tumbuh berkembang. Allah mulai nampakkan sedikit-sedikit. Jarang sekali orang yang mencari sebab sedalam itu, sejauh itu. Belum lagi faktor yang dimakan, yang diminum dan sebagainya. Nah, untuk itu, jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mengkaji tentang persoalan yang namanya talak atau bercerai, ada bentuk kalimat yang di dalam agama itu ada dua bentuk kata, bentuk kalimat, bentuk ucapan yang sudah sah. Pertama kita pahami dulu, akadun nikah berbeda dengan tolak. Akad nikah ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Salah satu yang 5 itu syahadah atau asyahidani, 2 orang saksi. Saksi yang harus hadir ketika ijab dan kabul. Sementara untuk talak hanya 4 rukun yang disyariatkan. Al-qasdu, disengaja ataupun disadari. Az-zawj, suami. Yang ketiga istri. Yang keempat sirah atau kata-kata yang diucapkan oleh suami. Jadi Bapak Saudara muslimin, dimanapun kita fikih dan kita baca, ya hanya 4 rukun talak yang diajarkan oleh para ulama salafi sejak masa-masa para sahabat sampai sekarang. Ketika 4 ini sudah lengkap, maka talak seseorang itu sudah sah. Ketika yang 5 tadi sudah terlaksana, maka akad nikah seseorang sudah dikatakan sah dalam agama kita. Nah, sekarang bentuk syaratnya itu lagi. Ada namanya kalimatun sharihah. Ada namanya kalimatun kinayah. Bentuk ucapan yang dikatakan, yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri, yang pertama namanya ucapan sharih. Kalimat sharih. Kalimat yang diucapkan terang-terangan. Sharihah, terang, jelas. Kalau dalam bahasa Arabnya ada kalimat anti-tolikun. Di dalam kalimat sharih itu, ya, tidak berlaku kalimat yang diucapkan untuk peristiwa yang akan terjadi. Dalam bahasa Arab disebut namanya dengan bentuk fi'il mudhari ataupun kata perintah, fi'il amar. Bahasa awaknya bapak-bapak, nanti kamu akan saya ceraikan. Nah, kalimat itu tidak berlaku untuk jatuhnya talak seorang suami kepada istri. Karena kalimat itu kejadiannya akan terjadi. Yang berlaku itu adalah al-madi, anti-tolik, tolaktuka, farraktuka. Kamu sudah saya ceraikan, kamu saya talak, dan sebagainya. Nah, apa persoalannya Bapak? Kalimatun sharihah itu atau alfazun sharihah itu tidak perlu seorang suami itu berniat atau tidak berniat saat mengucapkan. Apakah dia berniat ketika dia mengatakan anti tolikun atau tolak tuki, atau bahasa kitanya saya ceraikan kamu atau kamu saya ceraikan, dia berniat untuk menceraikan atau tidak,
maka talaknya sudah dinyatakan sah. Yang kedua namanya kalimatun kinayah. Kalimat dalam bentuk atau ucapan dalam bentuk sindiran. Tidak disebutkan kata-kata talak, tidak disebut kata-kata cerai, tetapi tujuannya adalah talak, tujuannya adalah cerai. Suami emosi kepada istrinya, katanya, dengan pulangan kau kamar kau. Diusirnya istrinya pulang ke rumah orang tua, atau diantarkannya istrinya pulang ke kampungnya. Itu kan tidak ada ucapan talak, tidak ada ucapan cerai. Tetapi saat dia mengucapkan kalimat itu, terlihat dalam hatinya melepaskan ikatan. Maka talak tersebut sudah dinyatakan sah dalam agama kita. Ketahuilah Bapak Saudara kaum muslimin jamaah Jumat, memang kita melihat di negara kita ada pengadilan, tetapi nomor satu itu adalah pengadilan Allah dalam Al-Quran dan hadisnya. Jujur saja Bapak Saudara kaum muslimin, kita tidak membantah, setidaknya untuk pribadi dan keluarga kita ada orang yang bertengkar. Dia sudah nyata-nyata mengucapkan talak dan cerai kepada istrinya, tetapi mertuanya bersikukuh, cerai kalian belum sah. Karena menurut undang-undang cerai itu harus di pengadilan, harus pakai saksi. Saksi kalian tidak ada. Lagi pula orang yang bertengkar dengan istri, bacakan lagi ini siapa lo kadang mau jadi saksi. Jadi jemaah Jumat, artinya agama itu memang kita pahami secara mendalam. Jangan kita terlibat sampai ke situ. Sekali-kali jangan kita bermain di situ. Nah, hal ini saya rasa di tengah-tengah masyarakat kita, apakah di dunia pendidikan, tingkat menengah atas, tingkat perguruan tinggi, kajian-kajian yang merupakan pakaian hidup untuk setiap muslim dan muslimah itu jarang didapatkan di zaman sekarang. Belum lagi ayat yang dibacakan oleh khatib tadi, hatta tankiha zaujan ghairahu, yang sudah sering mengucapkan talak dan cerai kepada istrinya. Tidak terhitung lagi, yang jelas bukan 2, tapi minimalnya 3. Kalau sudah 3 kali itu namanya dalam agama kita sudah bain. Seandainya bapak-bapak saudara kaum muslimin ada sepasang suami istri yang bercerai, yang mengucapkan kata talak kepada istrinya 3 kali, bukan berturut-turut, mungkin tahun 2010 sekali, 2013 sekali, 2022 baca kak cerai dia sampai cerai, ya. Tapi dia tetap bersatu. Kalau sudah 3 nyata-nyata, apapun alasannya, seperti apapun, pada tahillul lahu, jelas setelah Al-Quran tidak halal dia kembali kepada mantan istrinya sebelum mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain. Orang tidak peduli dengan hal ini zaman sekarang, Bapak Saudara kaum muslimin. Nah, karena banyak orang yang tidak mengajarkan, banyak orang yang tidak peduli. Barangkali nanti 10-20 tahun akan datang tidak akan dibahas lagi. Maka untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak menantu kita, sekali-kali jangan bermain dengan air nanti basah. Jangan main api nanti terbakar. Karena ini menyangkut untuk hidup dan kehidupan kita minat dunia ilal akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut khatib, ini adalah salah satu penyebab kenapa di zaman sekarang atau di akhir-akhir zaman ini banyak sekali kenakalan kita lihat. Apakah namanya kenakalan anak-anak, kenakalan remaja. Kalau kita banding
dengan 20-40 tahun yang lalu. Kenapa? Nah, salah satu penyebabnya, kok kita tukiakan pandangan dake, dilayangkan pandangan jauh. Pelanggaran hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama itu sudah semakin banyak dilanggar oleh orang. Karena ini menyangkut dengan keturunan. Tidak sholat dia yang berdosa sendiri. Tidak berpuasanya di Ramadan, tanggung dosa tidak berpuasa. Tapi persoalan nikah yang dilanggar, munakahat yang dilanggar, menyangkut kepada sah dan tidak sahnya hubungan anak dan anak. Belum lagi si bapak-bapak yang menjadi wali nikah, yang nyata-nyata dia itu tidak berhak, tidak boleh dia jadi wali, tidak berhak dalam agama, tapi dia ego, dia malu, dia harga diri, dia pakai ilmu basi banat waktu itu di hadapan Pak Buah. Ya, tunggulah resiko, terimalah akibat. Mungkin anak-anaknya, bagaimana Allah memberikan akibat, tidak tahu itu seperti apa. Itu rahasia Allah. Yang jelas Allah pasti memberikan sanksi terhadap pelanggaran itu. Tentu itu Bapak Saudara kaum muslimin, hal-hal yang vital seperti ini tentu tidak ada neko-nekonya. Tidak ada masalah berpakaian, mungkin kita tidak boleh pula ya fanatik, kok boleh begini perempuan, ke celana ini, celana itu, segala macam. Oke lah, itu masalah pakaian. Tapi yang vital seperti ini tidak ada nekonya. Mudah-mudahan anak cucu kita, anak menantu kita mampu dan mau mempelajari, menjalankan aturan-aturan agama secara detail, secara mendalam, dan tidak memakai, tidak peduli di dalam hidup dan kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.